Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat tunas baru dimanapun berada. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali hadir menyapa dan berbagi kegiatan dengan sahabat-sahabat tunas baru, khususnya yang membahas seputaran budidaya tanaman alpukat. Sebagaimana video-video kita sebelumnya, kita juga telah membagikan bagaimana cara kita melakukan proses sambung pucuk pada tanaman alpukat. Bagi sahabat-sahabat pemula yang sedang belajar proses teknik sambung pucuk dapat melihat video-video kita sebelumnya. Untuk hari ini kita kembali mengulas bagaimana penanganan bibit alpukat pasca dilakukan sambung pucuk. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan setelah kita melakukan proses sambung pucuk. Yang pertama, bibit harus kita letakkan di bawah naungan seperti di bawah pepohonan yang rindang ataupun di bawah paranet yang telah kita sediakan. Kemudian setelah usia sambungan sekitar 2 hingga 3 minggu, lakukan pengecekan rutin terhadap bibit ataupun terhadap seedling ataupun batang bawah. Biasanya ditumbuhi oleh tunas-tunas air yang bermunculan, baik yang berada di bawah sambungan ataupun yang tepat berada di dalam sungkup. Jadi perlu kita cek setiap harinya dan kita buang. Karena jika tidak, tentunya pertumbuhan dari tunas-tunas air pada seedling ini akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dari entres itu sendiri. Bahkan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan sambungan pada entres. Kemudian cek juga pada pangkal batang, biasanya juga ditumbuhi ada 1 hingga 2 tunas, jadi perlu kita buang semuanya. Selanjutnya, setelah usia sambungan sekitar 3 hingga 4 minggu, biasanya tunas-tunas pada entres biasanya sudah trubus ataupun pecah tunas. Jadi sudah dapat kita buka sungkupnya secara bertahap sesuai tingkat keberhasilan ataupun sesuai dengan besarnya pecah tunas pada entres. Sambil kita melakukan pelepasan sungkup, perlu juga kita cek apakah masih ada sisa-sisa tunas air yang muncul pada seedling ataupun pada batang bawah. Perlu kita buang, kita bersihkan, karena jika tidak tentunya nanti akan menghambat proses perkembangan dari entres. Terkadang kita luput, kita menyangka bahwasanya ini adalah hasil dari entres. Sekarang kita cek kondisi bibit-bibit kita yang telah berhasil terubus dan kondisi daunnya sudah agak lebar. Dan perlu kita sampaikan juga sahabat, ketika kondisi daunnya sudah seperti ini, maka lakukan pelepasan paranet ataupun naungannya sampai pukul 10 pagi. Kita lakukan setiap hari hingga kondisi daun benar-benar kuat, sudah tahan terhadap paparan sinar matahari dari pagi hingga sore harinya. Karena jika belum, maka lakukan berulang kali hingga pukul 10 pagi. Kita tutup kembali menggunakan paranet. Seperti itu yang kita lakukan pada bibit-bibit tanaman alpukat kita. Sekarang kita cek sahabat kondisi bibit alpukat kita yang kita sambung dari seedling daun. Kondisinya sudah tinggi dan sudah siap kita kebunkan di lahan. Ataupun jika ada sahabat-sahabat tetangga-tetangga kita yang pesan bibit yang kondisinya terbatas, masih kita sediakan seperti ini. Demikianlah sahabat yang dapat kita bagi pada kesempatan sore hari ini. Semoga penjelasan kita yang sederhana ini dapat juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang sedang membudidayakan tanaman alpukat. Banyak kekurangan dalam penyampaian. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.